Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya tentang bab 6 bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu pengertian mukjizat ya. Mukjizat artinya sesuatu kejadian yang luar biasa pada diri Nabi dan Rasul yang tidak dapat dimiliki atau ditiru oleh manusia biasa. Fungsi mukjizat bagi para Nabi dan Rasul adalah untuk membuktikan kepada umatnya bahwa dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat hanya diberikan kepada Nabi dan Rasul untuk menguatkan kenabian atau sebagai bukti bahwa ia adalah seorang nabi. Mukjizat hanya dapat dilakukan pada saat sangat yang diperlukan. Nah, B. Kejadian-kejadian luar biasa. Nah, ada 6 kejadian luar biasa yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hancurnya pasukan gajah. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, datang pasukan bergajah yang dipimpin oleh seorang raja dari negeri Yaman bernama Abraha. Disebut tentara gajah karena Abraha dan tentaranya datang dengan mengendarai gajah. Ia bermaksud menghancurkan Ka'bah agar bangsa Arab tidak lagi datang ke Ka'bah, melainkan berziarah ke sebuah bangunan yang megah di negeri Yaman. Melihat pasukan begitu kuat, Abdul Muthalib sebagai penjaga dan pemelihara Ka'bah tidak dapat melawan Abraha. Abdul Muthalib hanya dapat berdoa dan bersanding kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyelamatkan rumah sucinya dengan mengirim pasukan burung ababil yang baru membawa kerikil-kerikil panas yang dilemparkan kepada pasukan Abraha. Akhirnya pasukan Abraha binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, itu pasukan yang kedua, peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa apa pada saat kelahiran Nabi Muhammad? Yang pertama, 14 tombak tinggi di istana Kisra atau Raja Persia mendadak runtuh. Kedua, yang B, api sembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam ratusan tahun mendadak padam. Nah, itu pada saat kelahiran Nabi Muhammad, dua peristiwa itu yang terjadi ya. Kemudian 3, keberkahan bagi keluarga Halimah Sa'diyah. Nah, ketika baru menerima bayi Muhammad untuk disusuinya, Halimah mengalami suatu keanehan. Halimah telah menyaksikan suatu keberkahan yang dilibatkan kepada Nabi Muhammad. Ketika itu unta milik Halimah yang kurus dan air susunya kering, tiba-tiba susunya penuh. Kemudian ketika diperas, ia mendapatkan air susu yang banyak sehingga semua keluarga Halimah dapat minum susu itu dengan kenyang. Kemudian yang keempat, Nabi dibelah dadanya. Nah, ketika Nabi berusia 4 tahun, lalu Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pembedahan dadanya. Ketika Nabi Muhammad dan anak-anak lainnya sedang mengembala kambing, ia didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau dibawa pergi lalu dibaringkan dan dibelah dadanya. Dari dalam dadanya itu dikeluarkan segumpal daging, yaitu hati. Dan hatinya itu dikeluarkan segumpal darah hitam. Malaikat Jibril membuang sifat-sifat kotor dan masukkan sifat-sifat baik ke dalam hati Nabi Muhammad. Dan yang kelima, meminta hujan melalui Nabi Muhammad. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad masih anak-anak, di Mekah terjadi musim panas yang sangat lama. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, lembah-lembah kering dan keluarga kami kelaparan. Mari kita minta hujan. Maka Abu Talib keluar membawa Muhammad dan menyadarkannya di dinding Ka'bah. Sementara Muhammad berpegang dengan jari-jari pamannya. Pada saat itu panas sedang sangat terik. Tiba-tiba datang awan hitam dari berbagai penjuru menuju atas Ka'bah. Lalu turunlah hujan yang sangat lebat. Dan yang terakhir yaitu pertemuan dengan pendeta Bahiro. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Setelah tiba di Basrah, kafilah Abu Thalib beristirahat di dekat tempat tinggal seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiro. Ia adalah seorang ahli kitab.
Nah, melihat ada rombongan dagang dari Mekah berhenti, pendeta itu mendatangi mereka. Pendeta ini melihat adanya tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sambil memegang tangan Muhammad, pendeta itu berkata, anak ini kelak akan diutus Allah menjadi pemimpin dan rahmat bagi seluruh alam. Tentu saja Abu Thalib terkejut mendengar perkataan pendeta tersebut. Abu Thalib pun bertanya, mengapa Tuhan berkata demikian? Bakhira menjawab, ketika kalian turun dari bukit, aku menyaksikan batu-batu dan pohon-pohon bersujud kepadanya. Itu tidak akan terjadi kecuali pada seorang nabi. Aku pun mengenalnya dari cap kenabian yang berada di pundak anak ini. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Hal itu kami ketahui semua dari kitab-kitab yang telah kami baca. Nah, itulah merupakan 6 kejadian yang luar biasa pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.